Welcome to my YouTube channel, Hendra Sofian Paud with Profesor Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian Paud, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Tapi pada pagi hari ini, kali ini saya bukan membahas tentang kepautan atau pendidikan anak usia dini, tetapi yang berbeda. Apa perbedaannya itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini yang akan kita laksanakan adalah menyaksikan video tentang mata kuliah PJK, Projek Kepemimpinan. Nah, dalam mata kuliah ini ada satu kewajiban mereka, itu adalah mereka harus melaksanakan show atau melaksanakan pameran. Nah, pameran kali ini yang mereka angkat adalah bagaimana mengolah sampah menjadi sampah cantik. Seperti bagaimana menjadi baju, bagaimana menjadi pakaian-pakaian yang lainnya. Sangat asik sekali. Dan kali ini mereka melaksanakan proyek kepemimpinan ini di Sekolah Dasar SD 9 Kota Jambi. Dan bagaimana keseruan dalam proyek kepemimpinan ini, mari kita saksikan pada video berikut ini. Gelar karya kreasi sampah cantik dan berguna atau Kesampikna dalam proyek kepemimpinan dan penguatan profil pelajar Pancasila P5. Mata kuliah Projek Kepemimpinan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa dan juga meningkatkan inisiatif dan strategi yang memungkinkan untuk gotong royong berbagai unsur untuk memenuhi kebutuhan dalam melampaui tantangan tersebut dalam kegiatan service learning berbasis sekolah atau komunitas dalam bentuk proyek. Dan kita juga akan sama-sama menyaksikan, inilah dia parade peragaan busana dari pemanfaatan bahan-bahan bekas seperti plastik bekas dan juga sampah-sampah lainnya yang kemudian diolah untuk dijadikan pakaian. Di mana para peserta didik ini berlenggak-lenggok bah model profesional untuk menunjukkan kreasi hasil dari kerajinan yang dibuat. Ada yang menggunakan plastik, kemudian juga ada yang menggunakan koran, dan pemanfaatan sampah lainnya yang digunakan dalam peragaan busana kali ini. Nih, kita lihat ada sang pangeran dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari koran ya, kemudian dijadikan jubah dengan membuat mahkota di kepalanya, seorang raja dari kayangan. Dan kita juga bisa lihat ini adik kita, peserta didik kita berparas cantik juga masih menggunakan limbah koran dengan menggunakan bahan koran untuk bisa dijadikan baju atau pakaian. Kemudian ini juga masih kita lihat peragaan busana dari siswa atau siswi yang menggunakan lagi-lagi koran dipadu padankan dengan menggunakan plastik, kemudian dibuat gaun begitu indah ya. Ini peserta pria masih juga menggunakan koran, menggunakan mahkota, menggunakan jubah kebesarannya, berlenggak-lenggok di hadapan guru, di hadapan teman-temannya untuk bisa memperagakan pakaian yang begitu indah yang mereka gunakan dalam gelar karya proyek kepemimpinan kita kali ini. Nah, kita bisa lihat siswi kita mulai menggunakan tali rapia yang dirajut untuk dijadikan kostum atau pakaian dalam peragaan busana ini. Wah, ternyata bisa juga ya pemanfaatan dari plastik, kemudian juga dari tali rapia bisa kita buat sedemikian rupa, nampak begitu indah, dipadu-padankan dengan kreativitas dan juga kesenian sehingga bisa menampilkan penampilan yang luar biasa dengan pemanfaatan
bahan-bahan bekas seperti yang kita lihat ini. Waduh, ini makin keren nih ya. Ini menggunakan plastik. Wah, ini menggunakan plastik semuanya berwarna merah. Plastiknya berwarna merah, alangkah indahnya. Ini juga sama menggunakan plastik juga. Plastiknya dihias, digunting, dibentuk bunga. Kemudian juga menggunakan selempang yang pria dan yang wanitanya membuat bunga-bunga yang begitu indah dengan menggunakan plastik. Hanya menggunakan plastik saja ternyata bisa menjadi satu padanan, tatanan pakaian kostum yang begitu indah. Ini dia peserta kita yang melakukan peragaan busana. Kemudian, nah ini penontonnya, adik-adiknya, teman-temannya, rekan-rekan sekolah yang juga hadir untuk menyaksikan peragaan busana ini. Nih, selanjutnya masih dengan menggunakan koran, namun dengan menggunakan motif atau model yang berbeda. Tuh, ini juga masih sama, menggunakan koran. Korannya ini dirajut-rajut, kemudian dipadu-padankan dengan menggunakan mahkota. Kemudian sang wanitanya ini menggunakan bando. Bandonya juga masih sama menggunakan kertas. Ternyata siswa-siswa kita kreatif juga ya. Siswa-siswi berusaha untuk bisa menampilkan sesuatu yang terbaik yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya untuk bisa memanfaatkan barang-barang bekas kemudian diolah untuk dijadikan pakaian. Nah, ini dengan menggunakan karung goni. Wah, kalau biasanya kita hanya membuang karung goni begitu saja, ternyata karung goni ini juga bisa dikreasikan, bisa dibuat dan bisa dijadikan pakaian. Nah, ini bisa nih kita gunakan sehari-hari gitu ya. Atau mungkin kalau pengen ke mall dengan menggunakan pakaian seperti ini juga, saya rasa masih cocok-cocok aja ya. Atau mungkin teman-teman yang ingin berjalan-jalan, bertamasya menggunakan pakaian kreasi dari adik-adik kita, juga bisa nih. Atau mungkin setelah teman-teman melihat fashion show dengan menggunakan pakaian bekas ini, akhirnya terpikir untuk bisa memanfaatkan pakaian bekas untuk bisa pakaian bekas atau barang-barang bekas bisa dijadikan pakaian atau rok atau celana ya, yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih kita lihat, ini masih menggunakan bahan karung goni. Ini dipadu-padankan karung goni dengan plastik, dimanfaatkan untuk membuat bunganya. Kemudian untuk topinya juga ternyata itu masih bisa menggunakan karung goni ya. Tuh, gimana adik-adik, teman-teman semua, pemanfaatan barang-barang bekas ternyata bisa kita olah juga ya. Kemudian wah, kalau tadi kita melihatnya hanya warna merah, kemudian juga warna coklat. Nah, sekarang kita tampilkan ini penampilan yang luar biasa dari adik kita, ini menggunakan plastik berwarna putih sehingga lebih ceria. Wah, ini ada sesuatu yang beda nih. Ini menggunakan jubah dengan memanfaatkan tali rapia, disayat-sayat kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk seperti Superman ya. Kita masih melihat para siswa-siswi berlenggak-lenggok untuk memberikan penampilannya yang sangat luar biasa. Wah, ini adik kecil kita luar biasa nih, memadu-padankan antara warna putih, hijau, merah dan juga warna silver untuk kemudian dijadikan pakaiannya. Kita akan melihat peserta berikutnya. Kita melihat peserta berikutnya. Wah, luar biasa peserta berikutnya ini. Support atau dukungannya dari teman-temannya banyak sekali ya. Menggunakan plastik berwarna hitam, kemudian juga memanfaatkan barang-barang bekas lainnya. Wah, ini sang pangeran kita. Halo. Wah, dengan menggunakan plastik berwarna hitam, sang guru memberikan support, tepuk tangan kepada seluruh peserta ini yang sangat luar biasa hari ini. Tuh, kita masih lihat
teman-teman. Tuh, asik. Kita mesti berlenggak-lenggok, angkatkan jempolnya, kemudian foto. Saya rasa sudah cukup. Kembali lagi. Oke, kembali lagi ke tempatnya. Inilah dia adik-adik kita yang melakukan peragaan busana. Kira-kira peserta berikutnya masih adakah? Dan inilah dia parade peragaan busana dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar, seperti plastik, karung goni, koran, dan juga tali rapia, serta masih banyak pemanfaatan lainnya dengan menggunakan barang-barang bekas. Gimana? Keren bukan? Tuh, apakah kalian sudah mulai terinspirasi untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk dijadikan pakaian atau kostum seperti peragaan busana yang kita lihat kali ini? Tuh, adik-adik kita cantik dan ganteng-ganteng banget ya dengan menggunakan hasil kreasi pakaian yang terbuat dari bahan-bahan bekas ini. Setelah kita melihat peragaan busana, selanjutnya saya akan menuju ke stand dari kreasi sampah menjadi cantik dan berguna. Oh, ini dari koran ya? Video ini? Ini dari koran yang bersama peserta didik kami hanya menjadi kerajinan tangan seperti topi, tas, keranjang. Ini semua menggunakan koran bekas, Pak. Dan yang ini juga menggunakan barang bekas, yaitu menggunakan plastik bungkus kopi yang dianyam sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang bisa digunakan. Oh, ini jadi keranjang ya? Iya, ini tas, keranjang ini, semuanya ini menggunakan barang bekas, Pak. Oh, hebat. Bagus. Ini apa nih? Nah, ini tas. Tas. Ya. Oh, ini tempat aqua. Ini tempat aqua yang dibuat dari aqua gelas yang diambil ujungnya dan dirakit menjadi seperti ini, Bapak. Ini tas ya. Ya. Ini keranjang juga ya? Keranjang. Semuanya menggunakan barang bekas. Itu yang membuat anak-anak sama guru. Jadi dibuat berdasarkan bimbingan kami, Bapak. Oke, bagus. Nah, ini apa ini? Ini kerajinan tangan karyanya anak kelas 2, Bapak. Oh. Dari sedotan, terus dari koran, terus dari ada kain flanel juga, dari plastik itu, Bapak. Ini tempat pensil. Ini kotak tisu ini, Bapak. Kotak tisu. Iya, kotak tisu, tempat pensil. Ini tempat tisu. Pensil. Ini juga ada Pak figura yang ini, kayak figura yang dibuat anak-anak. Figura ya? Iya. Ini karya anak kelas berapa ini, Bu? Anak kelas 2, Bapak. Semuanya Kelas ada 2? di kelas 2A sampai kelas 2D. Oh, bagus-bagus ya. Iya, dibantu orang tua juga, dibimbing orang tua. Dibantu orang apa? Oh iya. Nanti barang-barang ini ditinggal di sini atau gimana nih? Ditinggal di sini. Tinggal di sini ya? Oh, bagus ya. Hah? Ini kotak pensil boleh. Kotak HP juga boleh. Ini serbaguna ya? Oke. Bagus, selamat ya. Ada figura ya? Figura yang bulat ini apa ini? Hah? Bisa buat pensil. Iya, bagus. Bapak, Ini apa kelas ini? satu. Ini tempat duduk Bapak, eco brick. Oh. Dari berbagai macam plastik yang dipotong kecil-kecil hingga dia padat dan bisa diduduki. Coba Bapak mau duduk bisa nggak? Boleh Pak, dites. Ambil foto boleh. Iya, kita foto Pak, boleh. Bu, duduk sini Bu, kita foto Bu. Bapak duduk nggak apa-apa Pak. Nah, tadi duduk bisa Pak, diambil. Ini aja Pak. Ayo duduk Pak. Ayo. Ambil foto Pak. Bisa ya, ini dari apa tadi? Plastik, Pak. Dari plastik Pak, plastik yang dipademin. Iya. Dianya ada berat-berat tertentu juga Pak. Ini kan 1,5 liter, jadi beratnya itu setengah kilo. Jadi kuat, Pak. Volumenya Iya. Nah, itu memang udah ada ini Pak, ada ketentuannya sendiri. Ada kebutuhan ada Oke. ketentuan ekobrik kalau misalnya 1,5 liter. Ini kelas 1, Pak. Hah? Produk kelas 1. Kelas 1. Iya. Karena memang agak apa namanya ini? Agak gampang ya. Iya. Motong-motong. Motong-motong. Iya. Ini
dalamnya kasih apa? Plastik ibu, pure plastik Potongan semua. kecil-kecil, Bu. Dipotong kecil-kecil Iya. ya, sampai setengah tanah. Enggak. Pure sampah. Emang asli. Ini kalau padat, satu ini setengah kilo loh, Bu. Iya, dia setengah kilo. Ini padat, setengah kilo. Bapak sebagai Guru pembimbing. guru pembimbing, Ya. ada guru pembimbing PPL. Iya, betul. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan proyek PJK ini? Secara pribadi, Pak, saya sangat mengapresiasi, sangat senang karena yang namanya karya-karya seperti ini, inovatif seperti ini, apalagi kalau dikembangkan dengan anak-anak sangat bermanfaat, Pak. Paling tidak hanya ketika mereka itu sedang belajar atau sedang dinilai, tetapi mungkin bisa diterapkan untuk di sekolah-sekolah berikutnya, termasuk sekolah kami. Sekolah kami tahun depan juga akan mengadakan hal yang sama, tetapi dengan porsi yang agak besar. Kebetulan ini kan tahun ini baru kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, maka nanti untuk tahun yang berikutnya tambah kelas 2 dengan kelas 5. Nah, harapannya nanti di tahun 2025 kami bisa melaksanakan kegiatan yang sejenis ini mungkin lebih besar lagi gitu. Pak, terima kasih banyak ya, Iya, Pak. ya, terima kasih sama Pak. Pak Chan salah satu dosen pembimbing lapangan. Ya. Nah, kalau boleh saya minta pendapat sebagai dosen pembimbing mata kuliah PJK, bagaimana menurut Pak Chan kegiatan seperti ini setelah melihat unjuk kerja tadi? Ya, kalau saya mah mengacu dengan ada landasan ideal Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahwasanya calon guru yang kita lahirkan nanti adalah guru yang profesional, artinya mempunyai kompetensi di bidangnya, punya pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk menjadi guru yang profesional tidak hanya bisa mendidik, mengajar, dan membimbing, melaksanakan pembelajaran, juga mampu melaksanakan pembelajaran abad 21 itu bagaimana? Bagaimana mengajak peserta didik itu berpikir kritis. Ya, itu. Terima kasih Pak Chan. Saya mau tanya itu lagi. Oke, makasih. Makasih banyak. Bu, maaf Bu. Saya kan sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ini. Bagaimana pendapat Ibu sebagai PS dalam melihat unjuk kerja dari para mahasiswa ini, Bu? Dengan kegiatan yang sudah kita lihat tadi. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sangat kreatif sekali karena berhubungan dengan karakter siswa. Yang diharapkan ke depan karakter siswa itu menjadi pemimpin yang punya ciri khas tersendiri. Selain berkarya, ya karyanya yang luar biasa, bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bisa menjadi produk yang luar biasa. Jadi bisa transaksi dalam jual beli yang baik, menghasilkan hasil yang baik dari sampah-sampah yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Mungkin itu. Oke, Bu, Luar terima biasa kasih banyak, sekali. Ibu PS. Iya. Nah, sekarang nih ada kepala sekolah. Oh iya Pak. Nah, bagaimana Bu tanggapan Ibu sebagai kepala sekolah bila dilihat kegiatan mahasiswa yang melaksanakan proyek untuk mata kuliah proyek kepemimpinan ini, Bu? Oh iya, saya lihat dengan kegiatan-kegiatan ini, terutama kepada anak yang PPL ini kan, saya lihat sangat kreatif sekali untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja guru kedepannya ini sangat menyenangkan. Jadi hasil daripada mereka ini, apalagi dengan kurikulum sekarang Merdeka Belajar, yang mana di situ menciptakan pendidik yang bisa menyenangkan anak. Nah, dalam hal ini seperti yang kegiatan-kegiatan ini, anak akan lebih suka belajar dengan cara dapat ilmu, langsung belajar begini. Itu aja. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kerjasamanya tetap kita bina dan next time kita bisa tingkatkan. Amin. Baik itu Ibu sebagai kepala sekolah maupun Ibu sebagai PS. Iya, Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini merupakan hasil proyek kepemimpinan dalam mata kuliah yang ada di PPG. Hari ini mereka unjuk kerja yang mana mereka membuat proyek tentang
produk-produk yang berasal dari sampah, namanya sampah cantik. Nah, ini bisa dilihat seperti ini hasil-hasilnya. Ini. Oke. Dan sekarang kita wawancara dulu beberapa teman-teman yang di balik layar ini. Nah, pertama kita wawancara siapa ini dulu nih? Itu Pak di belakang. Yang saling tunjuk. Oh iya, boleh Pak. Udahlah, ketua aja dulu. Ketua. Iya Pak. Anda sebagai ketua ya dalam proyek ini, apa yang menarik sehingga ini dijadikan proyek Pak Andika ya? Iya Pak. Silakan. Yang menarik di sini adalah kreativitas Pak. Jadi kreativitas peserta didik kita lihat sangat berkreatif juga. Jadi disitulah yang paling menarik di proyek kita ini Pak. Jadi kreasi mereka terlihat, bakat-bakat mereka untuk mengkreasikan semua produk-produk dan menghasilkan semua produk begitu Pak. Contoh produknya apa? Contoh produknya Pak ada berupa tas, topi, tempat duduk seperti ini Pak. Terus ada kotak pensil, tempat minum, bisa juga kotak tisu ada juga Pak. Oke. Nah, terima kasih. Dari mata kuliah ini, di mana letak kepemimpinannya dalam membuat proyek ini? Siapa yang menjawab ini? Ini. Nah, kamu dijawab oleh teman-teman. Letak kepemimpinan dalam proyek seperti ini apa? Di mananya? Jadi letak kepemimpinan di sini kami berharap peserta didik mampu menjadi seorang pemimpin. Contohnya seperti dia bisa menjadi contoh gitu Pak. Jadi kan kalau seperti kami tadi membuat fashion show kan Bapak, jadi itu peserta didik diminta untuk menjadi contoh sebagai orang pemimpin, harus berani, percaya diri untuk tampil di depan seperti itu Bapak. Nah, dari mulai kamu merancang sampai show begini, bisa jelaskan ke Bapak ada tahap-tahap memimpin itu seperti apa sehingga jadi kegiatan seperti ini? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Hah? Tahap Siapa? Kamu ya? Jadi Bapak, kan ini kami mengadakan acara Kresamtikna. Yang pertama itu kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi memimpin supaya bisa bersosialisasi gitu ya? Bersosialisasi, menjelaskan tentang program ini Bapak. Kemudian kami bersama peserta didik melakukan pembuatan produk. Setelah itu, setelah membuat produk, kami merancang ini desain tenda dan lain sebagainya. Selanjutnya menjalankan proyek seperti kegiatan fashion show dan lain sebagainya. Jadi artinya kalian membuat proyek ini dengan menata sedemikian rupa bagaimana kita memimpin, misalnya siapa yang akan mendesain, siapa yang akan tampil, siapa yang akan membuat beberapa produk, siapa yang mengelola nanti pamerannya, siapa yang mengelola nanti pertunjukannya, siapa yang akan menjadi MC. Nah, itu kan perlu satu kepemimpinan di situ. Begitu ya? Oke. Mungkin ada yang mau bercerita dengan Bapak, kesan-kesan apa yang kamu lihat di sekolah ini? Tadi Bapak lihat ya, kepala sekolah, OPS, guru-guru, murid-murid antusias. Nah, sekarang menurut kamu kesan-kesan apa yang kamu bisa ceritakan di sini nih terhadap kegiatan ini? Siapa yang menjawab? Ini ya. Nah, silakan. Baik Bapak, sebelumnya kami sangat senang berada di SD 9 ini. Sebelumnya ada teman-teman PBG lainnya yang PPL di SD 9. Kemudian ada kami dari SD lain dan diterima dengan baik oleh guru-guru. Kemudian wali kelas setiap kelas juga ikut berpartisipasi, meramaikan dan membantu kami dalam kegiatan pembuatan proyek. Begitu juga dengan anak-anaknya Bapak. Mereka antusias membuat produk sedemikian rupa. Kemudian pada saat penampilan kita bisa lihat sendiri tadi Bapak, anak-anak sangat bersemangat, senang, dan guru-guru juga ikut serta semua dalam kegiatan ini. Oke. Lalu pasti ada hambatan ya? Ya. Ada hambatan kan dengan kegiatan ini? Nah, kira-kira hambatannya itu gimana? Coba siapa yang mau jawab? Kamu coba. Hambatannya pertama itu mungkin dari peserta didik itu sendiri ya Pak ya. Kadang tuh misalnya disuruh bawa ini anak, nggak ada yang bawa. Jadi kan bahan-bahan itu tuh kami belum dapat Pak. Jadi kami juga harus muter otak cari sendiri, kadang seperti itu. Kemudian untuk anak kelas 3 kan
membuat ini tas. Nah, dari anak-anak kelas 3 tidak memungkinkan, mungkin kemungkinan besar tidak akan jadi hasil seperti ini sekali. Jadi kami juga harus ikut turun langsung. Mungkin 85% itu harus bekerja dengan diri sendiri. Iya. Jadi artinya cara mengatasi hambatan itu adalah sambil membimbing, sambil guru turun tangan ya? Iya betul Pak, karena untuk anak sendiri itu nggak mungkin kalau berhasil membuat seperti ini dalam waktu yang singkat. Oke, terima kasih. Bapak melihat memang sangat bagus sekali. Kerja kalian udah bagus ya. Oke ya, bagus. Pekerjaannya sudah menunjukkan hasil yang bagus atas bimbingan Bapak yang luar biasa kita. Tadi udah diwawancarai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan next adik-adik pintar kalian akan lebih bagus lagi. Amin. Nanti mereka bisa belajar dari video ini ya. Oke. Nah, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana proyek kepemimpinan yang diusung oleh mahasiswa PGSD gelombang 1 semester 2. Mereka sudah menampilkan begitu menarik bagaimana mereka bekerja di dalam proyek kepemimpinan ini. Mulai mereka merancang, kemudian mengkoordinasikan tugas dengan teman-temannya, lalu melaksanakan pameran. Nah, disitulah letaknya mereka bisa mengatur sedemikian rupa, menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi seorang pemimpin dalam memimpin murid atau memimpin teman-temannya sehingga bisa terlaksana proyek kepemimpinan ini. Begitulah keasikan yang sudah kita tonton tadi. Mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi para mahasiswa PGSD, bagi dosen PGSD, kemudian bagi murid serta guru yang terlibat dalam proyek kepemimpinan ini, terutama para guru dan pemerhati PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh.